Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Farida dengan 3 digit NIM terakhir 084 Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul 8 yaitu LOS 2 dan Dobot Magician. Nah, kita perkenalkan dulu dengan Dobot Magician ini. Terdapat beberapa part, yaitu ada controller dan sensor sebagai otak dan saraf feedback, lalu ada aktuator sebagai otak penggerak mekanis, lalu ada join yaitu sebagai sendi penggeraknya, lalu ada link di mana sebagai penghubung lengan atas dan bawah, lalu yang terakhir ada end effector yaitu tangan pekerja, bisa berupa tool, gripper, atau suction. Nah, lalu selanjutnya degree of freedom dan frame di mana eee, robot ini berupa robot 4 dove yaitu degree of freedom di mana konfigurasi gerak diwakili oleh vektor join Q sama dengan theta 1, theta 2, theta 3, theta 4. Nah, di sini ada posisi kecepatan atau Q dot dan percepatan yaitu Q double dot. Nah, lalu ada pose dan koordinat. Di mana, kita tuh mengetahui n vektor berada. Nah, posisi ditulis sebagai P sama dengan X, Y, Z, dan orientasinya dihitung menggunakan rotasi matriks, matriks 3D yaitu R pangkat S, R sama dengan I. Nah, lalu, ada sudut Euler atau Quaternion. Nah, transformasi homogen atau T, matriks berkelipat menggabungkan rotasi dan translasi untuk memindahkan titik dari base ke TCP. Nah, lalu ada kinematika, yaitu pertama ada kinematika maju atau kita biasa sebut forward dan juga ada inverse. Jadi, konsepnya yaitu dari theta 1, theta 2 ke koordinat. Nah, kalau ini kebalik, jadi dari koordinat ke theta 1, theta 2. Dari X, Y, Z ke theta 1, theta 2, kalau maju itu theta 1, theta 2 menjadi X, Y, Z. Nah, eee, jadi kalau, intinya tuh kalau misal dia diberi nilai join di mana ujung robotnya, kemudian kalau misal ini di mana, diberi target posisi lalu berapa sudut joinnya. Nah, lalu ada Jacobian yaitu transmisi kecepatan robot X dot sama dengan J, Q dot. Nah, di sini inputnya ada kecepatan join, lalu diolah oleh matriks Jacobian, lalu menghasilkan output kecepatan TCP Cartesian atau X dot. Nah, mmm, ada pula ekspektasi dan realita, kenapa kita butuh perencanaan trajektori, yaitu ekspektasinya kan kita misal dari titik A ke titik B. Jadi, menganggap robot bisa bergerak dari titik A ke titik B secara instan. Namun kenyataannya, eee, harusnya join dipengaruhi gravitasi, gaya beban eksternal, dan inersia. Seperti rumus berikut ini. Lalu ada juga batas recycling, limit join, yaitu Qmin ke Qmax, dan area self collision. Lalu mengoreksi kesalahan secara real time, ada pula, error posisinya yaitu QD dikurang Q. Lalu di sini ROS2, itu sistem saraf pusat robotika. Jadi, di sini nodes, proses independen yang menjalankan fungsi spesifik, lalu ada transform, penjaga ruang, melacak hubungan antar frame koordinat. Nah, di sini Colcon, workspace dan package, jadi struktur tulang punggung, source code, dan launch files. Itu langsung ke motor, sensor, dan aktuator PC. Nah, RS2 adalah manajemen modular yang menghubungkan algoritma matematika tingkat tinggi dengan pergerakan motor mekanis secara langsung. Lalu di sini bagaimana node berbicara. Di sini ada topik, jadi analoginya siaran radio. Sifatnya continue, streaming data satu arah. Implementasinya memantau pose dan sudut secara real time. Nah, servisnya yaitu ada sebagai call atau response, sifatnya cepat, sinkron, dan dieksekusi sekali. Nah, untuk action yaitu misi panjang, goal, ada feedback, dan result. Result. Nah, sifatnya sinkron, durasi lama, dan bisa dibatalkan. Nah, lalu di sini ada homing dan end effector. Jadi homing ini kalibrasi 0, wajib dilakukan setelah power on untuk menentukan referensi awal yaitu 0, XYZ-nya 0. Nah, lalu end vektornya menjepit objek solid, memiliki set open, close, dan wajib memastikan kompresor jika tidak bermasalah. Nah,
Ini kita menggunakan, 2 bot yang sebagai gripper, yaitu untuk menulis. Nah, di sini ada instalasi dan build workspace, cek sistem, dependensi, aktuarial, build workspace, source, dan verifikasi. Lalu di sini ada, eee, kita harus membuat, GUI-nya juga. Nah, di sini juga ada homing dan pergerakan point to point. Jadi, pertama itu kita homing, jadi pantau perubahan data di robot post raw, robot akan mencari titik referensi absolutnya. Tahap 2 misi point to point pertama, jadi kita kirim target. Nah, rule of thumb-nya itu dengan batasnya di angka 0,3 untuk percobaan awal. Oke, nah ini langsung aja kita ke praktikumnya. Oke, kita masuk ke praktikumnya. Eh, Pertama-tama kita em, buka buka ROS Dobot. Nanti ada berikut tampilan robotnya. Ada berbagai macam. Kita memiliki bring up, control panel, description, dummy, dan lain sebagainya. Untuk percobaan kali ini kita mencoba Dobot Writer. Kita klik. Nah, kita memiliki program robot controller, di mana di sini eh, berfungsi untuk line program untuk memindah ke atas titik awal eh, dengan Z up itu untuk kecepatan travel mode join. Di sini untuk menurunkan pen, lalu di sini ada gambar garis dan ada codingan angkat pen. Lalu di sini kita udah menambahkan GUI untuk eh, nah kita coba run. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada position monitor yang asli yang real time. Lalu di sini ada posisi posisi robotnya. Lalu di sini ada font, ada klasik, ada bold, ada cursive. Lalu di sini untuk menulis teks yang kita mau tulis. Lalu di sini klik paling bawah, portnya untuk menggunakan yang bawah, USB CP2102N. Kita klik, kita klik connect, lalu kita tulis nama kita, Dida, dan kita mau fontnya itu bold. Nah, lalu kita mulai untuk tampilan. Lalu nanti ada muncul tampilan koneksi serial berhasil. Kita klik right. Oke, setelah program dijalankan, robot mulai bergerak menuju titik awal penulisan. Nah, eh, ujung robot yang dipasang pulpen akan mengikuti jalur koordinat yang sudah diproses oleh program. Nah, saat berpindah antar huruf atau antar garis, robot akan mengangkat pena agar tidak mencoret bagian yang tidak diperlukan. Kemudian, robot mulai menulis di atas kertas secara bertahap. Setiap huruf dibentuk dari beberapa gerakan garis, em, sehingga posisi exquisite agar pena dapat naik, turun, dan bergerak mengikuti pola tulisan dengan lebih teratur. Nah, pada proses ini terlihat bahwa robot mampu menulis kata lidah di bagian bawah kertas. Gerakan robot menunjukkan konsep point-to-point movement, yaitu robot bergerak dari satu titik koordinat ke titik koordinat berikutnya untuk membuat tulisan. Nah, dari demonstrasi ini dapat disimpulkan bahwa robot magician dapat digunakan sebagai media pembelajaran mekatronika dan robotika. Dan sistem ini juga berhasil menggabungkan eee, interface
kemudian komunikasi dengan robot, lalu pengolahan teks menjadi koordinat, serta kontrol gerakan manipulator. Demikian demonstrasi singkat, penggunaan Adobe Magician, eee, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.